Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika, NIM 2003154, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Stikes Panakukang, Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Yang pertama, kenapa partisi dimulai dari C dan bukan dari A dan B, karena sebelumnya ada dua floppy disk yang diberikan label huruf A dan B, maka artinya hard disk ini merupakan penyimpanan ketiga. Dengan demikian, untuk melanjutkan label huruf sebelumnya, maka hard disk diberi label huruf C. Yang kedua, jelaskan RAM dan ROM dan kapan bekerjanya. RAM atau Random Access Memory merupakan hardware yang terdapat di dalam perangkat gadget seperti komputer, laptop, dan smartphone. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja pada saat perangkat hidup atau beroperasi. Hal ini dimaksudkan bahwa saat perangkat elektronik yang dijalankan oleh suatu aplikasi program yang digunakan RAM untuk menempatkan data sementara. Kapasitas RAM di dalam suatu perangkat sangat berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data di perangkat tersebut. Sehingga kegiatan yang dilakukan pada perangkat seperti proses penyimpanan data, membuka data, dan menjelaskan program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM komputer tersebut. ROM merupakan singkatan dari Read Only Memory, adalah perangkat keras yang dipakai sebagai media penyimpanan data pada komputer yang sifatnya permanen. Berbeda dengan RAM yang sifatnya sementara, data-data yang tersimpan dalam ROM justru tidak akan hilang dan berubah walaupun saat listrik padam sekalipun. Pada umumnya, data-data atau program yang ada di dalam ROM merupakan setelan atau bawaan pabrik pembuatannya. Di samping itu, ROM juga bisa digunakan untuk menyimpan perangkat lunak yang berhubungan dengan perangkat keras yang sering disebut firmware. Cara kerja RAM memerlukan aliran listrik agar bisa memproses data seperti ketika komputer dihidupkan atau jalankan, sedangkan ROM akan tetap menyimpan data tanpa memerlukan aliran listrik seperti ketika komputer dimatikan, data pada ROM tidak akan hilang. Yang ketiga, jelaskan cara kerja hard disk. Cara kerja hard disk yaitu dengan menyatukan nilai-nilai yang ada pada sebuah komponen platter. Di dalam komponen tersebut terdapat material magnetik yang terbagi menjadi miliaran area yang sangat kecil. Di setiap area tersebut bisa memberikan gaya magnet untuk menyimpan satu data yang tidak memberikan gaya magnet berarti menyimpan 0 data. Dengan bersatunya nilai-nilai tadi, maka akan menghasilkan sebuah data atau informasi. Gaya magnetik yang digunakan berfungsi supaya data dapat tetap tersimpan meskipun perangkat telah dimatikan. Adapun macam-macam hard disk yaitu Parallel Advanced Technology Attachment atau PAATA. Yang kedua, Serial ATA atau SATA. Yang ketiga, Small Computer System Interface atau SCSI. Yang keempat, hard disk internal. Yang keempat itu apa? Itu graphic card. Kartu grafik atau dikenal juga dengan GPU atau VGA card adalah suatu hardware pada komputer yang memiliki fungsi untuk mengelola dan menerjemahkan data grafik komputer di layar monitor. Beberapa orang menganggap fungsi ini tidak penting karena biasanya sudah ditanamkan langsung di komputer atau VGA card on board, sehingga saat kamu hanya menggunakan komputer saja seperti Microsoft Office atau browsing, maka tidak perlu menggunakan VGA card dengan spesifikasi tinggi. Yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan monitoring. Monitor adalah salah satu jenis sistem perangkat keras keluaran atau output device system sebagai perangkat yang difungsikan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan CPU seperti tulisan, huruf angka, karakter khusus, simbol lain, grafik, gambar atau image, suara dalam bentuk khusus yang dapat dibaca oleh mesin. Gambar yang ditampilkan adalah hasil pemrosesan data ataupun informasi kesehatan. Monitor memiliki berbagai ukuran layar seperti layaknya sebuah televisi. Tiap merek atau ukuran monitor memiliki tingkat resolusi yang berbeda. Resolusi inilah yang akan menentukan ketajaman gambar yang dapat ditampilkan pada layar monitor. Jenis-jenis monitor saat ini sudah sangat beragam, mulai dari bentuk yang sangat besar dengan layar cembung sampai dengan bentuk yang tipis dengan layar datar atau flat. Yang keenam, sejarah keyboard. Kenapa sekarang QWERTY?
atau papan ketik dengan tata letak QWERTY mungkin sudah tidak asing lagi bagi Anda, baik di smartphone maupun laptop. Muncul pertama kali pada awal tahun 1870-an. Tata letak QWERTY dirancang dan dibuat oleh Christopher Latnan Soles di mesin tik manual. Soles adalah seorang editor atau pencetak surat kabar dari kota Kenosha, Wisconsin, Amerika Serikat. Sebagai informasi, mesin tik manual adalah mesin ketik jadul, di mana penggunaan harus menggeser gindaran untuk melanjutkan mengetik manualnya. Tata letak keyboard mesin ketik manual untuk berbagai alfabetik. Tapi ternyata susunan keyboard dengan huruf berurutan tersebut membuat mesin tik macet lantaran operator mengetik terlalu cepat. Saat dua tus dipencet berbarengan atau dalam waktu sambil berdekatan, hammer atau batang yang berfungsi untuk mencetak tinta huruf di kertas bisa saling bertumpukan. Walhasil, mesin tik macet dan tidak bisa bergerak dan menyendat proses pengetikan. Dari masalah inilah Soles menemukan ide bersama temannya, yaitu Carlos Glidden dan Samuel Louis. Idenya adalah untuk meronta susunan huruf, di mana huruf yang kerap digunakan saat itu disusun secara acak, meskipun kemudian menciptakan aplikasi paten untuk mesin tulis dengan susunan QWERTY yang dapat mengurangi kerusakan mesin ketik namun tetap efisien dan dalam pengetikan. Paten itu diberi nama Soles Glidden Type Writer. Mereka kemudian mendapatkan paten itu ke Kantor Paten Amerika Serikat atau USPTO dan disetujui pada tanggal 23 Juni 1868, dihimpun oleh Times of India. Awalnya disusun QWETY. Kurang lebih Soles membutuhkan waktu 5 tahun untuk menyempurnakan penemuannya. Awal mula tata letaknya QWETY di mana huruf R sebelumnya diisi dengan karakter titik, sehingga kemudian sebelumnya mendapatkan paten karakter titik diganti dengan karakter titik diganti menjadi R. Hingga saat ini belum diketahui pasti mengapa Soles mengubah titik menjadi R. Konon hal itu berkaitan dengan teori diagram frekuensi sederhananya. Teori diagram frekuensi menyebut bahwa touch keyboard harus diacak agar pasangan huruf yang saling sering digunakan dalam bahasa Inggris seperti TH, ST, atau ER tidak berdekatan. Banyak pihak menduga Soles ingin membantah teori itu dengan meletakkan pasangan huruf E dan R berjejeran. Yang ketujuh, apa saja isi hardware komputer? Yaitu mainboard atau motherboard, prosesor atau CPU, hard disk atau HDD, RAM atau random access memory, optical drive, CD, DVD, floppy disk, VGA card atau kartu grafis, sound card, keyboard, mouse, pointing device, monitor, printer. Terima kasih.